Oke, kita lanjutkan untuk bagian kedua, keterbatasan akurasi. Jadi tadi kita sudah menghitung berapa nilai akurasi dari contoh dataset mobil yang ada di sini, ya. Kita hitung nilai akurasinya. Ternyata ada keterbatasan di dalam perhitungan evaluasi ya dengan menggunakan hanya nilai akurasi, ya, walaupun ini cukup populer digunakan. Contoh kasusnya seperti ini. Misal, kembali ke contoh salmon, jumlah total ikan di sampel testing ada 10.000. Jadi sebagai proses testingnya, tadi si ahli salmon datang lagi dengan membawa satu truk kontainer gitu, isi 10.000 ekor ikan ya, campur semua. Lalu kita sebagai siswanya diminta menentukan dari 10.000 itu mana yang salmon, mana yang bukan. Diketahui, ini si pakarnya yang tahu, bahwa dari 10.000 ikan tadi, yang bukan salmon itu sangat dominan. 9.990. Bukan salmon itu artinya ya bisa macam-macam ya. Pokoknya bukan salmon. Bisa lele, bisa tuna, bisa koi, bisa ikan sepat, dan yang lainnya. Yang penting bukan salmon. Yang sungguh-sungguh ikan salmon itu hanya ada 10 ekor. Tapi si pakarnya tidak menyampaikan itu kepada Anda. Anda yang diminta mengenali sendiri mana yang salmon dan bukan. Jika ternyata model yang sudah dihasilkan kita dibuat dari proses training tadi memprediksi semuanya sebagai ikan salmon. Gampang lah 10.000 itu anggap aja saya bilang itu semuanya bukan salmon. Nggak ada yang salmon sama sekali. Oke, dia bilang begitu ya. Gampang kan? Nggak usah dipelajari aja kalau gitu ya. Bilang aja semuanya bukan gitu. Dengan bilang semua bukan salmon, maka akurasinya itu ternyata tinggi gitu ya. 9.990 betul yang dibilang betul bukan salmon ada sebanyak ini. Dibagi total keseluruhan ikan yang ada 10.000, maka akurasinya menjadi hampir sempurna ya. 99,9% karena dianggap semua bukan salmon. Nah, apa yang salah dengan kesimpulan ini? Tidak ada yang salah sebetulnya ya, dari perhitungan akurasinya sudah betul. Tetapi cara perhitungan akurasi ini dapat menyesatkan karena kita tidak bisa betul-betul menguji apakah model pembelajaran yang kita hasilkan tadi betul nggak sih bisa mendeteksi salmon, kok jawabannya salah semua. Tidak dapat mendeteksi salmon sama sekali, dia tidak bisa belajar salmon, tetapi karena jumlah yang betul-betul salmon memang sedikit dan algoritmanya memang jelek gitu ya, dianggap bukan salmon semua, akurasinya jadi tinggi. Nah, ini sesuatu yang harus kita perhatikan ketika kita membangun sebuah model. Jangan sampai hanya berpegang pada nilai akurasi, padahal modelnya jelek, tapi karena nilai akurasi saja yang kita hitung, maka kita laporkan ini akurasinya tinggi. Hati-hati. Nah, kalau begitu, bagaimana solusinya? Nah, ada metrik lain yang harusnya juga dicantumkan sebagai salah satu parameter pengujian atau evaluasi dari model. Tidak hanya menggunakan akurasi, tetapi juga perlu yang namanya precision, recall, dan F-measure. Nah, baru lengkap kalau seperti ini ya, tidak hanya akurasi saja. Jadi di sini ketiga tambahan ini dapat digunakan untuk mengukur efektivitas model. Rumusnya tinggal ngambil dari tabel confusion yang sama, jadi confusion matrix yang sama, tinggal kita hitung lihat lagi untuk mendapatkan nilai precision. Di sini nilai precision atau P kecil itu adalah A ya dibagi dengan A plus C. Jadi pembaginya adalah kolom salmon. Maksudnya apa di sini precision atau presisi, ketepatan ya, kalau kita pakai istilah presisi itu kan tepat. Maksudnya di sini adalah banyaknya result terambil yang relevan. Ya, relevan dengan yang diminta gitu ya. Artinya begini.
relevan ini berarti adalah salmon yang kita cari, ya kan? Yang terambil adalah A. Ya, kita bilang ini adalah jawabannya. Oh, yang salmon itu ada sebanyak A. Dan memang itu adalah ikan salmon. Dibandingkan dengan total yang dianggap salmon semua oleh si model tadi. Ya, A plus C ini kan adalah semua sampel yang dianggap salmon oleh si model tadi. Walaupun ada bagian C yang ternyata ini bukan salmon. Jadi presisi. Di semua yang dibilang salmon itu berapa sih sebetulnya yang betul-betul salmon? Itu adalah presisi. Lalu untuk recall, ini adalah A dibagi A plus B. Jadi ngitungnya ke sisi yang samping ya. Jadi A dibagi A plus B. Atau di sini R kecil, recall itu adalah banyaknya result relevan yang terambil. Kebalikannya dari P. Artinya, banyaknya result relevan yang terambil. Yang dianggap salmon itu kan harusnya sesungguhnya itu adalah A ditambah B. Gitu ya. Tetapi oleh si classifier hanya A yang dianggap relevan atau sama dengan salmon. Padahal seharusnya mencakup juga B yang tidak terambil, maksudnya tidak dianggap sebagai salmon. Itu bedanya antara precision dan recall. Nanti ada contoh lebih jelas lagi tentang perbedaan antara precision dengan recall. Dan di sini kita bisa hitung rata-rata harmonis dari precision dan recall. Jadi ini sebetulnya adalah dua sisi yang perlu diseimbangkan ya, antara precision dengan recall. Mau memprioritaskan yang mana? Mau presisinya tinggi akan berakibat recall-nya rendah. Dan sebaliknya, mau recall-nya tinggi akan berakibat precision-nya yang rendah. Jadi untuk rata-rata keduanya kita bisa hitung 2 kali RP dibagi R plus P. Jadi R ini adalah recall, P adalah precision. Nah, ini perbedaan antara precision dan recall. Ya, kalau dari kata-kata tadi mungkin agak membingungkan. Berapa banyak yang terpilih yang relevan itu precision, sedangkan yang recall berapa banyak yang relevan dari item yang terpilih. Contoh, kalau kita pakai sebuah search engine, ya, Google di sini, terhadap sebuah query. Kalau kita menuliskan kata kunci ya di search box-nya Google, kemudian kita klik cari gitu, dia akan menampilkan sejumlah hasil. Gitu ya. Jika search engine mengembalikan 30 result, jadi anggaplah yang muncul di halaman depan itu adalah ada 30 link gitu yang relevan dengan query yang kita tuliskan. Tetapi hanya ada 20 ya, tidak hanya ya, ada 20 result yang relevan dengan query. Jadi 30 hasil yang muncul, 20 itu memang berkaitan dengan query, 10 lainnya mungkin kita anggap tidak relevan ya, tidak ada hubungannya dengan teks yang kita masukkan di sini. Maka nilai precision-nya adalah 20 per 30 atau 2 per 3, 66,67%. Itu dari sisi presisi. Jadi dari yang di return tadi, berapa yang cocok dengan pencarian kita. Untuk menghitung recall, jika sebenarnya ada 40 result lain, jadi kita tahu misalkan untuk query US Elections 2012 ini ada 40 link yang harusnya diambil sebagai hasil yang ditampilkan di halaman Google ini. Tetapi itu tidak terambil ya, tidak muncul di halaman ini. Kita tahu seluruh data website atau ya hasil di
pencarian Google ini totalnya ada 60 jadinya ya. Jadi 40 result lain yang relevan tapi tidak muncul di halaman ini. Ditambah dengan 20 yang memang terambil tadi di halaman depan Google. Jadi totalnya adalah 20 plus 40. Maka recall-nya, jadi recall ini adalah diartikan memanggil kembali gitu ya. Jadi dari 60 yang sebetulnya tersedia, yang berhasil dipanggil kembali itu hanya 20. Maka tingkat recall-nya adalah 20 per 60 atau sepertiga. Contoh lain, kalau masih bingung, misalkan Anda meminta untuk asisten Anda membawakan sekeranjang buah jeruk. Gitu ya. Anda punya kebun jeruk di belakang rumah, terus sudah dipetik tadi pagi, ditaruh di dapur, lalu Anda meminta asisten Anda, tolong bawakan saya sekeranjang buah jeruk. Gitu. Sekeranjang buah jeruk. Lalu kemudian asisten Anda datang dan membawa satu keranjang berisi buah. Setelah tiba di hadapan Anda, di keranjang buah tadi, gitu ya, ada sejumlah buah. Anda lihat total dihitung ada 10 buah yang masuk ke dalam keranjang ini. Dari 10 buah yang dibawakan oleh asisten Anda tadi, setelah Anda teliti lagi, ternyata hanya ada 8 yang betul-betul jeruk. Sisa 2 lainnya itu adalah, ya enggak tahu, bukan jeruk ya. Bisa jadi apel misalkan. Apel yang bentuknya mirip seperti jeruk. Jadi asisten Anda menganggap itu jeruk, dianggap dimasukkan ke dalam keranjang. Karena instruksinya tadi kan membawakan sekeranjang jeruk. Jadi dengan perhitungan seperti ini, maka kita bisa hitung nilai precision-nya adalah 8 per 10 atau 80%. Ini precision-nya. Oke, ini yang betul-betul jeruk. Lalu nilai recall-nya bagaimana? Nilai recall-nya adalah Anda tahu karena Anda tadi yang memetik sendiri jeruknya. Sebetulnya tadi pagi itu saya sudah petik 20 butir jeruk. Saya simpan di dapur. Saya tahu bahwa total buah jeruk tadi pagi yang saya petik itu adalah 20. Tetapi ketika asisten itu membawakan di keranjang ini, dia hanya membawakan jeruk sebanyak 8. Nah, untuk nilai recall-nya berarti ya 8 ini yang dibawakan oleh asisten Anda dibagi dengan 20 total seharusnya buah jeruk yang dibawakan. Jadi kan di dalam keranjang ini Anda tidak menspesifikasikan jumlahnya berapa. Pokoknya bawakan saya buah jeruk, gitu kan, sekeranjang buah jeruk. Seharusnya harapan Anda ya 20-20-nya tadi dibawa semua, tetapi ternyata asisten Anda hanya membawakan 8. Jadi nilai recall-nya itu adalah 8 per 20. Jadi ini perbedaan antara precision dengan recall. Nah, setelah dievaluasi tadi, untuk bisa menentukan nilai training dan testing tadi supaya diperoleh hasil estimasi yang handal, karena bagaimanapun juga model yang harus dibuat itu butuh data gitu kan untuk dia bisa belajar. Jadi berapa komposisi training dengan testing supaya hasilnya terbaik gitu ya. Pastinya biasanya training itu harus lebih banyak daripada testing. Karena dia harus belajar banyak untuk bisa mengerjakan soal latihan. Bisa jadi soal ujian itu kan tidak perlu sebanyak soal latihan yang sudah dipelajari oleh siswa gitu ya. Nah, 70 kemarin tadi kan kita hanya melihat 70 20 70 30 80 20 atau bagaimana persentasenya. Nah, ada tiga metode untuk partisi data ini. Kita bisa pakai
cara hold out, cross validation, atau estimasi leave one out. Untuk hold out, ini bisa digunakan untuk data yang berukuran besar. Persentasenya adalah kita bisa ambil 70-30. Jadi memang 70-30 ini komposisi yang optimal ya. Biasanya banyak memang digunakan untuk partisi pembagiannya. Tetapi perlu diulang beberapa kali ya. Jadi dengan mengambil sampel yang lain lagi gitu ya untuk data set dan juga untuk training set, untuk training set dan untuk test setnya. Biasanya nilai yang dipakai adalah 10 kali. Jadi random saja, acak, ambil 70% untuk training, 30% tes. Percobaan pertama. Percobaan kedua, ambil lagi sampel data yang lain 70% lagi, training 30% lagi tes. Ulangi 10 kali. Nanti tinggal di rata-rata nilai akurasi, presisi, dan recall dari ke-10 uji coba tadi. Cara kedua, ini kalau ukuran datanya medium, ya tidak terlalu besar, tidak tersedia cukup banyak data yang bisa kita ambil acak, maka kita bisa lakukan k-fold cross validation. Caranya adalah dengan mempartisi data dalam K sub himpunan terpisah. Nah, K ini nilainya bisa macam-macam. Standarnya sebetulnya 10 ya. Jadi kita bagi data ke dalam 10 sub himpunan terpisah. Lakukan training pada K-1 partisi, atau kalau misalkan K-nya 10 berarti 9 partisi. Lakukan tes pada partisi terakhir. Jadi kan kita punya 10 himpunan, 9 himpunan itu dijadikan training, 1 himpunan dilakukan testing. Proses diulangi sebanyak K kali atau 10 kali misal. Di mana setiap subsampel K digunakan tepat 1 kali sebagai tes data atau validation data. Jadi ini misalkan adalah dibagi dalam 10 tadi ya. Himpunan, katakanlah saya punya 100 data, saya bagi ke dalam 10 himpunan. Jadi himpunan ke-1 itu isinya data 1 sampai 10, himpunan kedua itu adalah data 11 sampai 20 dan seterusnya sampai himpunan ke-10 itu data ke-91 sampai 100. Nah, untuk k-fold cross validation di sini diulangi sebanyak K kali, diulangi sebanyak 10 kali. Jadi pada percobaan pertama, misalkan untuk trainingnya, saya pakai himpunan 1, lalu tesnya, saya pakai himpunan 2 sampai 10. Pada percobaan kedua, untuk trainingnya saya pakai himpunan, atau terbalik ya. Ini harusnya training ya, karena training kan harus lebih banyak daripada tes. Ya, gitu ya. Jadi untuk trainingnya saya pakai himpunan 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu untuk tesnya saya pakai himpunan ke-2. Percobaan ketiga, ya diambil lagi yang bagian yang lain. Untuk training saya pakai 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Testingnya himpunan ke-3. Jadi nanti masing-masing himpunan 1, 2, sampai 10 itu akan 1 kali dijadikan sebagai testing. Didapat dari 10 percobaan, kita rata-rata untuk menghasilkan 1 estimasi finalnya. Yang ketiga adalah validasi leave one out. Jadi adalah versi sederhana dari cross validation.
cocok untuk data yang ukurannya kecil. Semisal kita punya N data, maka N-1 data sebagai training dan 1 data terakhir sebagai testing. Ya memang kurang layak kalau kita hanya uji 1 kali ya. Ujian kan tidak hanya 1 soal, paling tidak diulangi sebanyak N kali tadi, sebanyak N data. Jadi misalkan datanya ada 50 gitu. 50 data, kita bisa ambil 49 data untuk training, data yang satu lagi untuk testing. Ulangi eksperimen sebanyak 50 kali. Jadi 49 lagi yang lain untuk training, 1 data yang lain lagi sebagai testing. Ini cocok untuk data berulang. Jadi intinya dari ketiga percobaan ini kita tidak bisa hanya melakukan 1 kali percobaan ya. Perlu ada beberapa eksperimen, nantinya harus di rata-rata. Baik, sebagai ringkasan materi kali ini, di prosedur umum untuk membangun sebuah model klasifikasi, kita perlu bagi ke dalam dataset itu ke dalam training dan testing, lalu kita lakukan proses training pada classifier dan testing pada data testing. Akurasi tidak terlalu baik untuk dijadikan sebagai acuan utama. Kita perlu menambahkan evaluasi yang lain, yakni precision dan recall, sekaligus juga F-measure untuk hitung rata-ratanya. Lalu kita juga dapat mengkombinasikan keputusan dari beberapa classifier, supaya hasil yang didapat oleh klasifikasi kita bisa dibilang valid. Tekniknya bisa dengan majority vote atau dengan weighted linear combination. Yang lebih advance adalah dengan menggunakan teknik ensemble learning, ya, dengan bagging, boosting, dan sebagainya tadi. Lalu kita juga sudah lihat perbedaan antara binary class, kelas yang hanya ada 2 keputusan, dan juga yang multi class, di mana ada lebih dari 2 macam keputusan. Klasifikasi, ini permasalahan yang banyak dipelajari di bidang statistik, machine learning, dan neural network ya, sangat populer. Arah penelitian dari klasifikasi itu bisa diterapkan pada database yang non-relasional. Jadi tidak berbasis tabel ya. Bisa jadi itu bentuknya teks atau data spasial, ada data lokasi di situ, dan juga pada data multimedia, video, audio yang tidak non-relasional, tidak harus berupa data transaksional. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.